Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silpi Oktarina dengan NPM 19110049. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi istilah-istilah dalam pelaksanaan tes. Yang pertama, istilah yaitu tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui alat mengukur sesuatu dalam suasana. Yang kedua, istilahnya itu testing, yaitu testing merupakan saat pada waktu dilaksanakan. Dapat juga dikatakan testing adalah saat pengambilan tes. Yang ketiga, tester. Tester adalah responden yang sedang mengerjakan tes. Orang-orang inilah yang akan dinilai atau diukur baik mengenai kemampuan, minat, bakat, pencapaian, dan sebagainya. Yang keempat yaitu istilahnya tester. Tester adalah orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap para responden. Dengan kata lain, tester adalah subjek evaluasi. Selanjutnya, tugas tester yaitu yang pertama, mempersiapkan ruangan dan perlengkapan yang diperlukan. Kedua, membagikan lembaran tes dan alat-alat untuk mengerjakan. Yang ketiga, menerangkan cara mengerjakan tes. Yang keempat, mengawasi responden mengerjakan tes. Yang kelima, memberikan tanda-tanda waktu. Yang keenam, mengawasi responden mengerjakan tes. Yang ketujuh, mengisi berita acara atau laporan yang diperlukan, itu jika ada. Selanjutnya, teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Tes dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Pada tes tertulis, soal-soal dituangkan dalam bentuk tertulis dan jawaban juga tertulis. Pada tes lisan, soal-soal diajukan dengan lisan dan jawab pun secara lisan. Namun demikian dapat juga soal-soal tes diajukan secara lisan dan dalam waktu yang ditentukan. Jawaban harus dibuat secara tertulis. Adapun tes perbuatan, wujud soal tesnya adalah perintah atau tugas yang harus dilaksanakan oleh tester, dan cara penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai setelah tester melaksanakan tugas tersebut. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Novalia, NPM 19110019. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan tes tertulis. Dalam melaksanakan tes tulis, ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu sebagaimana di bawah ini. Yang pertama, agar dapat mengerjakan soal tes, para peserta tes mendapatkan ketenangan. Yang kedua, ruangan tes harus cukup longgar. Yang ketiga, ruangan tes sebaiknya memiliki sistem pencahayaan atau pertukaran udara yang baik. Yang keempat, jika dalam ruangan tes tidak tersedia meja tulis atau kursi yang memiliki alas tempat penulis, maka sebelum tes dilaksanakan hendaknya sudah disiapkan alat tersebut. Yang kelima, agar tes dapat memulai mengerjakan soal tes secara bersamaan, hendaknya lembar-lembar soal tes itu dilakukan secara terbalik. Yang ketujuh, sebagian bukti mengikuti tes harus disiapkan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh peserta tes. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan tes lisan. Beberapa petunjuk dalam prosedur tes ini sebagaimana dipergunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan tes lisan adalah: 1. Sebelum tes lisan dilaksanakan, seyogyanya tes sudah melakukan investigator sebagai jenis soal yang akan diajukan kepada peserta tes. Yang kedua, setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes lisan itu juga harus disiapkan sekaligus pedoman atau ancar-ancar jawaban betulnya. Yang ketiga, jangan sekali-sekali menentukan skor atau nilai-nilai lisan secara menyeluruh. Untuk menjalankan tes lisan, skor atau nilai-nilai tes lisan harus sudah dapat ditentukan oleh masing-masing tester selesai dites. Dan yang terakhir, dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip dan prinsip keadilan dalam tes yang dilaksanakan oleh tes lisan tersebut, tester hendaknya jangan sekali-kali memberikan anginan segar atau mancing-mancing dengan kata-kata, kalimat, atau kode. Sifatnya mendorong untuk menguji pada hakikat adalah mengukur dan bukan membimbing. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Pina. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan tes lisan. Kemudian yang kedua itu prosedur pelaksanaan tes perbuatan, dan yang ketiga pengertian teknik non-tes. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, itu prosedur pelaksanaan tes lisan. Jadi yang pertama, sebelum tes lisan dilaksanakan, selayaknya tester sudah melakukan inventarisasi sebagai jenis soal yang akan diajukan kepada tester dalam tes tersebut. Kemudian yang kedua, setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan itu harus disiapkan sekaligus pedoman atau ancar-ancar jawaban detailnya. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan. Dan yang keempat, tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau merubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Kemudian yang kelima itu dalam rangka menegakkan prinsip objektivitas dan prinsip keadilan. Dan yang keenam itu tes lisan harus berlangsung secara wajar. Kemudian yang ketujuh, sekalipun acap kali sudah untuk diwujudkan, namun sebaiknya tester mempunyai pedoman atau ancar-ancar yang pasti. Kemudian yang kedelapan itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes lisan hendaknya dibuat bervariasi. Dan yang kesembilan, sejauh mungkin dapat diusahakan agar tes lisan itu berlangsung secara individu, maksudnya satu per satu. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas tentang prosedur pelaksanaan tes perbuatan. Tes pelaksanaan perbuatan ini pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotorik, di mana penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh tester setelah melakukan tugas tersebut. Selanjutnya, karena tes ini dilakukan untuk mengukur keterampilan, maka sebaiknya tes perbuatan ini dilaksanakan secara individual. Hal ini dimaksud untuk agar masing-masing individu yang dites akan dapat diamati dan dinilai secara pasti sejauh mana kemampuan atau keterampilan dalam melaksanakan tugas yang diperintah kepada masing-masing individu tersebut. Dalam melaksanakan tes perbuatan itu ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam tester. Yang pertama itu, tester harus mengamati dengan teliti cara yang ditempuh oleh tester dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan. Kemudian yang kedua itu, agar dapat tercapainya kadar objektivitas setinggi mungkin, hendaknya tester jangan berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi tester yang sedang mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam mengamati tester yang sedang melakukan tugas itu, hendaknya tester tidak menyiapkan instrumen berupa lembaran penilaian yang di dalamnya terdapat ditentukan hal-hal apa saja yang harus diamati dan diberikan penelitian. Baik, selanjutnya itu pengertian teknik non-tes. Pengertian teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambar terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini teknik non-tes kurang digunakan dibandingkan teknik tes. Dalam proses pembelajaran pada umumnya, kegiatan penelitian mengutamakan teknik tes. Baik, selanjutnya, seiring dengan berlakunya kurikulum tingkat 1 pendidikan KTSP yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka teknik penilaian harus disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut. Itu yang pertama, kompetensi yang diukur. Kemudian yang kedua, aspek yang akan diukur itu berupa pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Kemudian yang ketiga itu ada kemampuan siswa yang akan diukur. Dan yang keempat itu ada saran dan persyaratan yang ada. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan tugas yang diperintah kepada masing-masing individu tersebut.
Dalam melaksanakan tes perbuatan itu ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam tester. Yang pertama itu, tester harus mengamati dengan teliti. Cara yang ditempuh oleh tester dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan. Kemudian yang kedua itu, agar dapat tercapainya kadar objektivitas setinggi mungkin, hendaknya tester jangan berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi tester yang sedang mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam mengamati tester yang sedang melakukan tugas itu, hendaknya tester tidak menyiapkan instrumen berupa lembaran penilaian yang di dalamnya terdapat ditentukan hal-hal apa saja yang harus diamati dan diberikan penelitian. Baik, selanjutnya itu pengertian teknik non-tes. Pengertian teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambar terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini teknik non-tes kurang digunakan dibandingkan teknik tes. Dalam proses pembelajaran pada umumnya, kegiatan penelitian mengutamakan teknik tes. Baik, selanjutnya, seiring dengan berlakunya kurikulum tingkat 1 pendidikan SKTSP yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka teknik penilaian harus disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut. Itu yang pertama, kompetensi yang diukur. Kemudian yang kedua, aspek yang akan diukur itu berupa pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Kemudian yang ketiga itu ada kemampuan siswa yang akan diukur, dan yang keempat itu ada saran dan persyaratan yang ada. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Baiklah, di sini saya Gustiayu dengan NPM 19003. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Pina, yaitu kelemahan dan kelebihan dari observasi. Kelebihan observasi antara lain yaitu 1. Observasi dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak. Yang kedua, dalam observasi, kemungkinan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala atau kejadian yang penting. Yang ketiga, observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mencek data yang diperoleh dari teknik lainnya, misalkan dari wawancara atau angket. Yang keempat, observasi tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Walaupun menggunakan, maka hanya sebentar dan tidak langsung memegang peran. Sedangkan kelemahan dari observasi yaitu observasi tidak dapat mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang yang dapat dirahasiakan. Apabila seseorang yang diamati sengaja merahasiakan kehidupannya, maka tidak dapat diketahui dengan observasi. Misalnya, mengamati anak yang menyanyi. Dia kelihatan gembira, lincah, tetapi belum tentu hatinya gembira dan bahagia. Mungkin sebaliknya, dia sedih dan duka tetapi dirahasiakan. Yang kedua, apabila si objek yang diobservasikan mengetahui kalau sedang diobservasi, maka tidak mustahil tingkah lakunya dibuat-buat agar observer merasa senang. Yang ketiga, observer banyak tergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol sebelumnya. D. Langkah-langkah menyusun observasi, yaitu 1. Merumuskan tujuan, 2. Merumuskan kegiatan, 3. Menyusun langkah-langkah, 4. Menyusun kisi-kisi, 5. Menyusun paduan observasi, 6. Menyusun alat penilaian. Yang pertama yaitu selanjutnya ada wawancara. Secara umum, wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan dan dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan sepihak, berhadapan muka maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. B. Kelebihan dan kelemahan dari wawancara ini yaitu 1. Wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Yang kedua, wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaan. Ketiga,
Wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi data tentang keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih dapat dibandingkan dengan observasi dan angket. 4. Wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan objek. Sedangkan kelemahan wawancara, yaitu keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan kemampuan individu yang diwawancarai. Yang kedua, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusun wawancara, yaitu perumusan tujuan, perumusan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai, penyusunan kisi-kisi, penyusunan pedoman wawancara, dan lembaran penilaian. D. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam guru sebagai pewawancara. 1. Guru yang akan mengadakan wawancara harus mempunyai background tentang apa yang akan ditanyakan. 2. Guru harus menjalankan wawancara dengan baik tentang maksud wawancara tersebut. Dan ketiga, harus menjaga hubungan yang baik. 4. Guru harus mempunyai sifat yang dapat dipercaya. Contohnya seperti wawancara. Seperti contoh wawancara ini sebagai berikut, yaitu bagaimana cara kamu menghitung luas dari gambar trapesium ini. Yang contoh kedua, mengapa kamu menggunakan cara tersebut. Yang contoh ketiga, dari mana kamu mengetahui cara tersebut. Terima kasih. Antara pewawancara dengan objek. Yang kedua, wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaan. Ketiga, wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi data tentang keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih dapat dibandingkan dengan observasi dan angket. 4. Wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan objek. Sedangkan kelemahan wawancara, yaitu keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan kemampuan individu yang diwawancarai. Yang kedua, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusun wawancara, yaitu perumusan tujuan, perumusan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai, penyusunan kisi-kisi, penyusunan pedoman wawancara, dan lembaran penilaian. D. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam guru sebagai pewawancara. 1. Guru yang akan mengadakan wawancara harus mempunyai background tentang apa yang akan ditanyakan. 2. Guru harus menjalankan wawancara dengan baik tentang maksud wawancara tersebut. Dan ketiga, harus menjaga hubungan yang baik. 4. Guru harus mempunyai sifat yang dapat dipercaya. Contohnya seperti wawancara. Seperti contoh wawancara ini sebagai berikut, yaitu bagaimana cara kamu menghitung luas dari gambar trapesium ini. Yang contoh kedua, mengapa kamu menggunakan cara tersebut. Yang contoh ketiga, dari mana kamu mengetahui cara tersebut. Terima kasih.